Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nista'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabbihi azmain. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan memaparkan beberapa materi dari makalah yang telah kami buat dengan judul materi Perkembangan Pendidikan Islam di Madrasah Nizamiyah. Nizamiyah adalah salah satu fenomena penting, tidak saja dalam sejarah pendidikan Islam, tetapi juga dalam konteks sejarah peradaban Islam secara umum. Pentingnya posisi Madrasah Nizamiyah ini mengharuskan kita untuk melihat motif-motif yang melatar belakangi pembangunannya tersebut. Dalam konteks realitas, histori yang lebih luas dari sekedar konteks pendidikan. Madrasah Nizamiyah adalah lembaga pendidikan yang didirikan oleh Nizam al-Mulk, seorang wazir pada masa Daulah Abbasiyah. Titik lembaga ini pertama kali oleh Nizam al-Mulk, seorang wazir pada masa Daulah Abbasiyah. Titik lembaga ini pertama kali didirikan di Nishapur. Proses pendirian Nizamiyah. Pembicaraan mengenai awal kebangkitan madrasah selalu dikaitkan dengan nama Nizam al-Mulk, yaitu salah seorang wazir dinasti Saljuk. Meskipun sebenarnya madrasah telah berkembang sebelum berdirinya madrasah tersebut, dan yang membangun sejumlah madrasah yang kemudian disebut dengan Madrasah Nizamiyah di berbagai tempat atau kota utama daerah kekuasaan dinasti Saljuk. Titik peran pentingnya bukanlah sebagai orang pertama yang mendirikan madrasah, tetapi lebih pada semangatnya untuk membangun sejumlah lembaga tinggi tersebut secara besar-besaran. Di tengah-tengah kemelut sosial, politik, dan keagamaan yang melanda seluruh provinsi Khurasan, Baghdad, dan Irak, tampillah seorang politikus, negarawan, dan ulama muda yang juga dikenal seorang tokoh Asy'ariyah, yaitu Nizam al-Mulk, yang tidak lain adalah Menteri Gubernur Al-Ahsan. Ia berpendapat bahwa raja-raja merupakan wakil-wakil Allah di bumi, dan rajalah yang memegang kepemimpinan dalam urusan agama dan dunia. Maka ialah yang bertanggung jawab mengawasi rakyatnya dalam menjalankan hukum-hukum agama dan larangan-larangannya. Nizam al-Mulk yang mempunyai banyak pengalaman di lapangan melihat bahwa ideologi negara pada waktu itu berada pada dalam keadaan terancam serius, dan mimbar-mimbar masjid sudah dijadikan sebagai tempat untuk mengecam kaum Asy'ariyah oleh pejabat tinggi Kesultanan Saljuk pada masa itu. Dan pada saat itu Nizam al-Mulk yang sudah pernah melihat madrasah terdahulu di Khurasan dan memusatkan kajiannya pada studi ke Mahjab dan memberikan inspirasi baginya untuk membela mazhab resmi negara dengan mensosialisasikannya pada seluruh masyarakat dan memimpin mereka keluar dari kemelut menuju perbaikan sosial moral taraf hidup. Dan sejak saat itulah ia konsentrasi pada bidang pendidikan, titik untuk ia mengadopsi ide madrasah dan memperbaharui sistem pendidikannya sedemikian rupa untuk putuskan Mu'tazilah dan sekutunya. Nama Madrasah Nizamiyah Naisabur, nama ini berasal dari menteri tersebut, yakni Nizam al-Mulk, gelarnya yang diperoleh dari negara dalam kapasitasnya sebagai menteri Saljuk. Ilham al-Pukat yang lahir di daerah Tus Persia adalah seorang pencinta pengetahuan, terutama hadis. Ia pernah memimpin halal ke hadis di Baghdad dan di berbagai kota Khurasan, yang dihadirin sejumlah orang besar. Tempat ia menjadi wazir atau perdana menteri pada masa keduanya lah puncak kejayaan Saljuk tercapai. Titik kecintaan menjadi faktor sangat menentukan bagi kemajuan pendidikan Islam al-Mulk.
Yang Sunni ini mempunyai komitmen berpegang teguh kepada doktrin Asy'ariyah dalam kalam atau teologi dan ajaran Syafi'i dalam fikih yang kemudian ditanamkannya. Selain itu, dalam perjalanan hidupnya, ia pernah berperan dalam menentang pengusiran dan penganiayaan para sarjana Syafi'iyah dan para teologi Asy'ariyah dari daerah Hurasyah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Tia Pratiwi, dan di sini saya akan membahas tentang motif pendirian Nizamiyah. Nizamiyah adalah salah satu fenomena penting tidak saja dalam sejarah pendidikan Islam, tetapi juga dalam konteks peradaban Islam secara umum. Hal ini antara lain adalah yang pertama, pembangunan jaringan madrasah Nizamiyah adalah merupakan bagian signifikatif dari kerajaan peradaban Islam, khususnya teritori dinasti Saljuk. Dan yang kedua, fenomena pembangunan rangkaian Nizamiyah terjadi menyusul peralihan kekuasaan dari dinasti Syiah Bu. Dan yang ketiga, akhir kepada dinasti Sunni Saljuk. Pentingnya posisi madrasah Nizamiyah ini mengharuskan kita untuk membahas signifikatif yang melatar belakangi pembangunannya dalam konteks realitas histori yang lebih luas dari sekedar konteks pendidikan. Ada dua motif pendirian Nizamiyah. Yang pertama, motif konflik antar kelompok keagamaan. Kelompok-kelompok keagamaan dalam Islam, misalnya Mu'tazilah, Syiah, Hambaliyah, Hanafiyah, dan Syafi'iyah. Salah satu kebijakannya sebagai wazir adalah mengusir dan menganiaya para penganut Asy'ariyah, yang seringkali juga berarti penganut mazhab Syafi'i. Al-Qunduri kemudian digantikan oleh seorang Nizam al-Muluk, seorang Syafi'iyah Asy'ariyah, dan karenanya secara alamiah berhadapan dengan Syiah, Hambaliyah, Hanafiyah. Yang kedua, motif politik. Sebagai seorang wazir, tindakan Nizam al-Muluk membangun jaringan madrasah tidak jauh dari kerangka politiknya secara. Untuk membangun suatu pemerintahan yang stabil, dia jelas membutuhkan hubungan baik dengan para ulama yang pada gilirannya berhubungan baik dengan massa secara keseluruhan. Madrasah Nizamiyah berfungsi sebagai alat dalam melindungi kelompok Syafi'iyah dan kelompok Asy'ariyah yang bervariasi dengan mereka, dan dengan demikian untuk membangun kelompok-kelompok dalam kebijakan-kebijakannya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Laudy Livianti. Di sini saya akan membahas tentang tokoh-tokoh pendiri Madrasah Nizamiyah. Mansyurnya, Madrasah Nizamiyah tidak terlepas dari peran guru yang mendidik dan membimbing para mahasiswa, yang akhirnya menghasilkan sarjana yang berkedudukan di pemerintahan sebagai karyawan atau pegawai negara menurut Maqdisi. Guru-guru yang diangkat tidak lepas dari tujuan didirikannya madrasah tersebut. Pertama, menyebarkan pemikiran Sunni untuk menghadapi tantangan pemikiran Syiah. Kedua, menyediakan guru-guru Sunni yang untuk mengajarkan mazhab Sunni dan menyebarkannya ke tempat-tempat lain. Ketiga, membentuk kelompok pekerja Sunni untuk berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan, memimpin kantor khususnya di bidang peradilan dan manajemen. Guru-guru yang memberikan pelajaran di Madrasah Nizamiyah antara lain yaitu: yang pertama, Abu Ishaq Asy-Syirazi. Kedua, Abu Nas al-Sabghah. Yang ketiga yaitu Abu Qasim al-Alawi. Yang keempat, Abu Abdullah al-Tabari. Yang kelima, Abu Hamid al-Ghazali. Yang keenam, Ar-Ridliyuddin al-Qazwaini. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu Al-Firuzabi. Dan berdasarkan guru yang pertama di Madrasah Nizamiyah yaitu Syekh Abu Ishaq al-Syirazi. Pada mulanya
menolak mengajar di Madrasah Nizamiyah karena beliau berjumpa dengan seseorang yang berkata kepadanya, "Mengapa Tuan mengajar di tempat yang dirampas?" Akhirnya, keengganannya itu diganti oleh Abu Nash As-Sabghah dan Abu Ishaq sendiri, hanya dari turut sertanya beliau pada suatu hari dalam perdebatan-perdebatan ilmiah dengan ulama-ulama terkemuka. Pengaruh Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah telah banyak memberikan pengaruh terhadap masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, maupun bidang sosial keagamaan. Nizam al-Mulk sebagai pejabat pemerintah yang memiliki andil besar dalam pendirian dan penyebaran madrasah. Kedudukan dan kepentingannya dalam pemerintahan merupakan suatu yang sangat menentukan. Dalam bidang politik, madrasah menggunakan kebijakan religio politik. Dalam bidang ekonomi, madrasah Nizamiyah memang dimaksudkan untuk mempersiapkan pegawai pemerintah, khususnya di lapangan hukum dan administrasi. Di samping sebagai lembaga untuk mengejar ilmu syariah dalam rangka mengembangkan ajaran Sunni, madrasah Nizamiyah diterima oleh masyarakat karena sesuai dengan lingkungan dan keyakinannya. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil ialah Nizamiyah adalah sebagai lembaga pendidikan dalam bentuk madrasah yang dikelola oleh pemerintah pada masa Bani Saljuk. Madrasah ini mempunyai corak yang berbeda dari lembaga pendidikan sebelumnya. Madrasah ini didirikan di kota Baghdad dan sekitarnya, didirikan oleh seorang Perdana Menteri yang bernama Nizam al-Mulk dengan memakai sistem modern. Madrasah Nizamiyah mempunyai manajemen yang bagus, dikelola dengan baik seperti yang dapat kita lihat dari segi pendanaan, gedung-gedung yang bagus dan dalam jumlah yang banyak, guru-guru digaji selama masa jabatannya, perpustakaan yang lengkap, asrama, dan makan untuk mahasiswanya. Biaya sekolah gratis dan kurikulum ditetapkan oleh pemerintah Baghdad. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.